dari Indonesia udah ngasih tahu dari Jakarta, Han, gua tanggal sekian berangkat, oke siap gitu kan. Terus Han, gua take off, oke siap gitu kan. Pas dia nyampe di stasiun kota gua lagi di online game karena internetnya kenceng banget kan, zaman itu kan internet kenceng. Sama Urai anjir, sama Urai, buset. Jadi pas udah lagi seru-serunya gitu si MS ngabarin, Han, gue udah di sini, ntar dulu. Han, gue udah di sini sampai depan rumah dong. Di situ juga itu yang kedua, selain saya tadi ngalamin tentang pengalaman batin agama, kedua itu oh iya ya gitu ya, bahwa ini tuh nggak semuanya senyaman di tanah air gitu. Yang sampai kita pernah ngomong, gue rindu matahari Han di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore. Kumaha damang ayeuna hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nggak tahu lagi jawaban selain alhamdulillah dalam bahasa Sunda kalau ditanya damang. Oke, kita akan mulai Ngebula Talks episode 3 ya. Kemarin kita udah ngebahas tentang AB yang merantau sejak lulus SMP. Nah, di sini dari 4 orang ini, yang gua tahu yang udah merantaunya jauh-jauh itu Hanafi sama MS nih, Rizky. Ya, dan, nanti kita bisa dengar cerita mereka, bagaimana kisah mereka merantau, terutama perantauannya ini ke luar negeri untuk salah satunya belajar, yang kemudian yang kedua bekerja di sana, yaitu pasti beda. Ya, saya sendiri belum pernah ya belajar sama kerja di sana, rasanya kayak gimana. Jadi yuk kita mulai dengerin deh ceritanya dari Hanafi dulu nih. Kenapa akhirnya memutuskan lu ngambil kuliah di luar negeri? Di mana cerita? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin duluan. Jadi ceritanya waktu itu kelanjutan dari episode pilot ya. Waktu itu kan ngambil matematika keuangan di tahun keempat sama tahun kelima. Di tahun keempat dan tahun kelima itu rasanya pengen masuk ke matematika keuangan, nama penjurusan di matematikanya. Itu belajar tentang instrumen pasar keuangan dan bikin-bikin produk-produk untuk terkait ke kayak obligasi, derivatif dan seterusnya. Akhirnya browsing sana sini, salah satu kandidat yang sangat menarik adalah Belanda. Sebetulnya ada juga yang banyak kalau untuk jurusan terkait finance itu ada di Jerman, ada di Singapura. Yang paling bagus pasti di US ya. Kalau US kan business school-nya paling mantep. Cuman kalau mau pilih bahasa, ya mau nggak mau negara-negara yang berbahasa Inggris kayak Singapura atau Belanda itu karena kelas internasional. Tapi kalau kayak US gitu mahal banget. Jadi pilihannya entah kenapa dan kebetulan yang mau ada koneksi terima cuman itu waktu itu gitu. Nah akhirnya kesanalah mengapply. Nah kebetulan kalau daftar beasiswa pasti niatnya beasiswa, nggak mungkin nggak. Karena kan biaya tuition fee-nya aja per tahun itu kalau nggak salah per semester itu jatuhnya di sekitar 80 jutaan program itu kalau dirupiahin. Belum lagi biaya. Pertama-tama itu kenapa lu memutuskan ini mesti harus di luar negeri? Apa memang akhirnya tujuan lu punya cita-cita kerja di luar? Atau ada contoh dari kakak kelas misalkan ini ngambilnya di sini, ini mesti di luar. Kan kalau di Indonesia juga ada beberapa paling ya. Betul. Kalau dari contoh sih yang jelas sih gue terinspirasi sama memang cerita-cerita ya. Cuman kebetulan kayak di angkatan kita tuh udah mulai banyak yang ke luar negeri atau udah malah duluan. Malah sebelum itu kalau masih ingat ada di SMA 3 namanya Marina ya. Yang sampai cerita kemana-mana terus pakai backpacker yang dengan 1.500 atau $1.000 keliling Eropa. Itu udah dengar-dengar. Nah kebetulan kalau dari sisi keilmuan ini nih jurusannya terkait dengan aktuaria atau keuangan. Nah, belum ada di waktu itu belum ada di master yang buka jurusan seperti ini. Kalau ada pun aktuaria gitu. Jadi cari. Jadi ada satu website yang bagus waktu itu ngelis semua kuliah sarjana pasca sarjana S2
yang terkait dengan jurusan ini, di list tuh semuanya. Akhirnya dicoba klik setiap websitenya gitu kan. Itulah, jadi ada beberapa kandidat sebetulnya, sampai ke Kanada, ada HSC Montreal, ada kemana-mana. Cuman pada akhirnya yang di Belanda ini kebetulan profesor yang megang jurusan ini, financial engineering ini, namanya Aruna Babakji, itu kenal dengan dengan guru yang ngajar di matematika ITB, namanya Pak Samsudin, di matematika keuangan. Akhirnya kita komunikasi, kayaknya peluang diterimanya ada. Yang jadi masalah adalah tidak ada beasiswa yang memfasilitasi jurusan ini, karena beasiswa yang dikasih kan dari pemerintah Belanda atau organisasi yang memberi ke Indonesia itu banyak banget beasiswa, khususnya Belanda. Mungkin karena ada sejarah masa lalu kan, jadi ada kompensasi yang banyak gitu buat pelajar Indonesia yang mau belajar gitu kan. Tetapi harus jurusannya itu yang bisa membangun bangsa, jadi harus didefinisikan gitu. Ternyata jurusan gue tidak membangun bangsa waktu itu definisinya gitu kan. Yang membangun bangsa kalau dari sisi matematika itu seperti misalnya matematika pemodelan waktu itu habis tsunami itu lagi di Aceh sering. Nah, itu ada matematika pemodelan ombak gitu kan, atau matematika terapan lainnya dan seterusnya gitu kan. Jadi waktu itu memang bingung, nggak dapat beasiswa yang standar gitu kan, nggak dapat beasiswa yang pemberinya ini. Akhirnya gue udah hampir give up, udah hampir nggak jadi, sampai ke satu titik gue udah memutuskan ke Jerman, Kaiserslautern University. Mereka udah terima gue, cuman gue nggak bisa bahasa Jerman, jadi harus 6 bulan dulu belajar bahasa Jerman, karena mereka nggak ada kelas berbahasa Inggris internasional. Jadi sebetulnya tidak dapat beasiswa, tetapi dapat beasiswa untuk belajar bahasa sekitar 2.000 euro waktu itu, supaya 6 bulan baru belajar berbahasa, setelah itu masuk ke jurusan itu gitu kan. Tetapi last minute gue tolak yang di Belanda, Twente Universiteit, gue cerita. Mereka malah bilang, kalau lo dikasih beasiswa, tuition fee sama living cost sekitar, mungkin gue dapat sekitar 20 juta waktu itu kalau dirupiahin, sama tuition fee mau nggak, tapi lo nggak di cover biaya pesawat. Ini mah bukan tawaran ya, kalau ditanya mau nggak yang begini gitu kan. Tadi aja udah siap gue kerja di Jerman, terus tuition fee-nya kan hampir gratis, jadi udah siap mental seperti itu gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya last minute dikasih kayak gitu. Jadi bukan beasiswa yang, alhamdulillah bukan beasiswa yang programnya selama ini dicari-cari, memang dari perusahaan yang kerjasama dengan si university ini. Dia perusahaan trading opsi bahasa Indonesianya, trading opsi gitu kan. Akhirnya ke sana. Nah, mulailah persiapan semuanya, konsultasi, ngobrol dengan admin di sana, dengan sekretaris yang ada di jurusan itu, cerita-cerita, disiapkan semuanya. Langsung singkat cerita, hari H berangkat itu kalau nggak salah di bulan Agustus 2006. Jadi gua waktu itu kan tahun 2006 berat badan tuh 60 kilo. Gua inget ceritanya itu, 60-an kecil lah, sekarang udah alhamdulillah udah nambah gitu kan. Nah, gua bawa koper sendiri berat 45 kilo. Bayangkan 3/4 badan lo geret-geret gitu, karena lo mau memulai hidup sendiri gitu kan ceritanya. Terbang sampai di sana, udah baca semuanya, pokoknya lo sampai di Schiphol, ntar lo naik kereta ke sini, udah gitu lo ambil jurusan ini jam segini. Nah, bedanya nih ceritanya mulai agak aneh-aneh nih. Bedanya adalah misalnya pas lo mendarat di Schiphol, terus ketemu train station, itu ada tuh di platform itu, oh ini keretanya gitu kan. Gua naik dong ke dalam, rupanya itu kecepatan 2 menit gua naiknya. Kereta setelah itu yang masuk gitu kan. Gua masuk ke arah Amsterdam dong, bukan ke arah Enschede, ke arah yang berseberangan gitu kan. Gua masuk, dibawa sama dia ke arah Amsterdam, terus gua udah mulai panik karena lihat ini nanya-nanya, ini ke arah Amsterdam. Akhirnya sampai Amsterdam, gua geret lagi tuh koper, naik platform, turun platform, pindah ke jurusan yang Enschede gitu kan. Gua udah beli tiket hanya jurusan Schiphol Enschede, nggak ke Amsterdam. Nah, masuklah gua ke kereta ke Amsterdam. Pas menuju Enschede dari Amsterdam, akhirnya dapat, benar nggak mungkin kesalahannya yang bodoh itu 2 kali, biar aja pelan-pelan waktu itu. Gua ketahuan kondektur, nggak pakai tiket yang semestinya. Periksa paspor, periksa semuanya, pada akhirnya diampuni. Jadi kalau gua, pelajaran yang lumayan pertama gua hargain di negara itu adalah
kalau lo memang nggak sengaja berbuat salah, nggak niat, boleh gitu kan. Itu kalau gua rasa ya orang-orangnya fair seperti itu gitu. Han, muka lu muka memelas nggak tuh, Han? Udah pucet lah, udah capek, mungkin udah penerbangan kan kalau bersihnya 13 jam, belum transitnya kan, udah lelah lah itu. Jadi lebih kayak lo kalau mau bawa gua ke KBRI juga boleh deh. Udah capek gitu kan, karena udah terbang lama dan seterusnya gitu kan. Nah, udah gitu, gue cerita hal lain, misalnya yang kejadian yang disengaja bermain-main dengan transportasi umum. Kita pernah main-main, ini nggak boleh dicontoh ya adik-adik, kita pernah main-main di Amsterdam, pakai tram. Kalau di Belanda kan pakai kartu gitu panjang, isinya 20 kredit kan ada, Stripen card, kartu perjalanan. Jadi kalau misalnya analoginya naik di Dago, turun di SMA 3, itu 3 kali strip, 3 kali ceklek gitu kan. Atau kalau lebih dekat cuma 1 kali, 2 kali. Nah, ini anak-anak Indonesia naik, nongkrong di dekat tempat nyekleknya itu. Kalau ada razia, dicolokin. Kalau nggak ada, nggak kepake kartunya. Jadi kreditnya nggak berkurang. Itu dia. Pas lagi datang tuh pemeriksaan, pada cetek kan. Nah, lewat tuh si kondekturnya. Sambil anak-anak Indonesia cengengesan. Untung aja kita lihat ya, si bule-bule ini lewat. Kalau enggak, udah ketahuan kita, gitu kan bahasanya kayak gitu. Terus kata si bule itu, ya lain kali hati-hati, bule-bule ini bisa bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia, jadi, dan itu juga modus-modus yang selalu dipakai sama mahasiswa, biasalah. Mahasiswa kan emang berhemat, kadang-kadang caranya nggak halal dilakukan juga, jangan ditiru. Nah, udah gitu gue naik kereta, balik ke Enschede. Sampai sana, gue dijemput salah satu temen yang jurusan matematika, udah duluan di sana ngambil matematika terapan, namanya Liam lah. Akhirnya diajakin, Liam tau? Iya, masih ingat gue. Terus diajakin ke tempat dormitorinya untuk ambil kunci, untuk register dan seterusnya. Terus diajakin lagi ke apartemen buat kunci dan seterusnya gitu kan. Nah, itu lumayan capek waktu itu, jadi langsung beli roti dan tertidur lah. Singkat cerita, itu banyak kejadian yang lagi sedih, terus nelpon orang tua waktu awal-awal karena susah makan, nggak tahu mau makan apa dan seterusnya. Orang tua pasti telepon, nyokap nih telepon, "Mah, ini di sini memang agak susah cari makanan," karena takut juga kan kemakan yang nggak halal, karena ceritanya ada margarin ini, ada daging ham atau apa gitu kan. Jadi nggak berani, makanya cuma roti tawar aja gitu kan. Kata nyokap, "Udahlah pulang aja lah ke Indonesia, ngapain jauh-jauh kuliah di sana," gitu kan. Gue digituin langsung gue ngomong dong, "Nggak apa-apa mah, kuat," gitu kan. Padahal tadi mau curhat gitu, malah jadi nguat-nguatin nyokap gitu kan. Itu 5 menit tuh diomongin gitu. Di bulan keberapa? Gimana? Di bulan keberapa? Itu baru datang, baru hari-hari kedua ketiga lah, lagi baru bisa dapat koneksi internet lah gitu kan. Jangan lama, jalan-jalan dulu sebulan. Enggak, itu langsung curhat aja. Han, tapi lu informasiin deh, Enschede itu di ujung apaan gitu? Itu kota emang kayak kontras jadi banget. Belanda itu adalah kota yang negara yang kalau kita naik kereta dari barat ke timur hanya butuh waktu 3 jam, utara ke selatan hanya butuh waktu 4 jam. Nah, sesimpel itu negaranya. Selesai. Jadi kalau gua mendarat itu ada deket pisan. Jadi kalau kita mendarat itu di daerah barat, langsung naik sekitar 2,5 jam sampai di Enschede. Cuman naik sepeda 40 menit ke Jerman. Itu kotanya tuh benar-benar kota kecil yang hidup karena kampus. Kayak Jatinangor, tapi sepi. Sepi banget. Jadi kalau lagi summer liburan anak-anak balik ke negaranya itu kosong hampir. Jadi benar-benar ini. Tapi gue kayak suasana itu apa? Kayak bus juga lewatnya 10 menit sekali. Iya. Jadi bayang Hanafi dari Bandung, dari Jakarta, landing di tempat yang kayak gitu. Ya sebetulnya sih kalau gue happy sebetulnya karena gue juga bukan anak kota yang sedih rame-rame gitu, enggak, gue lebih seneng sepi, tapi memang kemarin keterlaluan juga sepinya. Gue lebih seneng kayak Jogja, gue seneng gitu kan, jadi setengah tenang gitu kan, tapi kalau Jakarta memang terlalu rame buat gue gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita, gue waktu ngobrol sama nyokap tadi balik lagi, nggak lama bokap gue nelfon 15 menit bilang, "Mama mau ngomong," gitu kan. "Oh iya boleh." "Udahan, harus kuat, bla bla bla," gitu kan kata nyokap.
habis dimarahin bokap cerita-cerita setelah itu rupanya gitu kan. Anak jauh-jauh kuliah bukannya dikuatin malah disuruh balik dan seterusnya gitu kan. Jadi sebetulnya tantangannya adalah selain lo nguat-nguatin diri lo sendiri, lo juga harus bisa nguat-nguatin keluarga lo. Apalagi kalau di kasus gue memang nggak pernah pisah sepenuhnya sama orang tua sampai dengan lulus S1 itu. Jadi sebetulnya gue termasuk anak manja kalau diadu sama cerita AB kemarin kan, yang lulus SMP sudah dilepas gitu kan. Gue sih lebih kayak ya itulah situasinya gitu kan. Gue mau nanya. Siap. Nah, dulu kan lu pernah cerita ke gue tuh. Lu bilang ke gue, lu nggak tahu artinya kesepian, kata lu gitu. Nah, bisa dijelasin? Sedap. Nggak tahu artinya kesepian. Ya, lu bilang ke gue gitu. Iya, jadi maksudnya gini, di Belanda itu ya, kalau yang sangat gue rasain, mungkin gue sendiri personal, kalau tidur malam, lo kan dengar bunyi mobil lewat ya, nging gitu ya, atau lo bunyi air, atau bunyi apalah, di situ enggak, hening. Nggak ada pompa gitu. Jadi nggak ada pompa air bunyi, nggak ada, hening gitu. Jadi benar-benar lo kayak ditaruh, iya benar. Jadi kayak benar-benar ditaruh di ruangan yang benar-benar tertutup, tidak ada suara polusi dan mereka sangat menghargai privasi. Jadi mungkin dalam konteks itu kalau azan dilarang ada dua faktor. Salah satu faktornya adalah supaya tidak mengganggu privasi orang-orang yang non-muslim. Mungkin itu pertimbangannya gitu kan. Tapi itu gue nggak mau jadi perdebatan ya. Cuman seperti itulah situasinya. Dan mereka itu sangat menghargai waktu sendiri. Jam 7 malam itu kosong kota itu, apalagi kalau di Amsterdam sih penuh ya. Kalau di Rotterdam penuh. Kalau di Rotterdam sepi juga. Rotterdam juga sepi. Hanya satu hari kan. Kamis doang yang buat jam 8. Sisanya jam 5 tutup semua. Ya, siap. Jadi memang kotanya sepi dan kosong. Tapi pada akhirnya gua tuh asrama dikelilingi hutan pinus. Jadi kalau suasananya udah kayak di Indonesia, gua nggak berani keluar lah. Tapi ini nggak ada suasana angker, itu juga yang gua rasain sih. Bahkan gue sering sih jalan-jalan sendirian atau naik sepeda kan, di sana biar murah kan kita beli sepeda kan, sepeda ratusan ribu gitu kan, jadi transportasi murah gitu kan. Terus mengenai yang lain-lain apa yang beda ya? Oh ya, untuk masalah hal-hal yang berbeda gue cuma bisa kasih contoh-contoh doang. Contohnya misalnya kalau kita rambut, gue bawa shaver. Sampai sekarang gue selalu gitu. Karena sekali cukur rambut bisa 20 euro kan, bisa 300 ribuan. Paling murah mungkin ada yang 180 ribu, 170 ribu gitu kan. Tapi gue selalu bawa shaver kemana-mana supaya murah. Udah gitu, pasti makanan awalnya telur ceplok sama nasi gitu. Itu aja sih, sampai gue sebulan setengah itu aja sih. Baru nanti setelah itu, baru ini. Dan gue termasuk yang menyesali, gue tidak mencoba untuk bersepeda atau mencoba untuk belajar bahasa Belanda lebih baik sih kalau gua waktu itu gitu kan, karena kelas internasional jadi agak terlena dan mungkin karena ketakutan, jadi memang gua kan nggak yakin nih bisa bersaing gitu kan, jadi ya belajarnya lebih banyak dibanding atau lebih takut keluar dan bermain-main lah karena takut gagal aja gitu kan. Emang pressure-nya segede gitu ya Han ya? Pressure karena nggak bisa salahnya gitu. Karena beasiswa gua itu 2 tahun diperpanjang jika tahun pertama nilai sesuai harapan. Berapa tuh harapannya? Gua nggak tahu ya, waktu itu mungkin anggaplah misalnya passing grade-nya 80% gitu ya. Jadi gua harus bisa 80% gitu kan. Jadi memang tekanannya beda, dan kalau lo misalnya nggak diperpanjang terus lo mau ngapain? Pulang ke Indo, buang waktu setahun di sana gitu kan. Gitu kan. Jadi memang mengerikan sih gitu kan waktu itu. Nah, apalagi ya yang gua rasakan berbeda. Oh ya, kedisiplinan. Nah, ini buat kita belajar mandiri sebetulnya itu udah SKS yang sangat baik, berbeda banget dengan di kita yang rata-rata juga anak-anak yang saya kenal nih, kayak teman-teman atau teman-teman yang ada di SMA atau yang ini rata-rata punya asisten rumah tangga. Kalau makan tinggal datang ke meja makan. Kalau mau pakai baju tinggal ambil baju yang udah disetrika gitu kan, ya itu nggak ada gitu kan, karena yang mahal adalah, itu semua negara maju saya pikir, yang mahal adalah manusia gitu kan, yang mahal adalah service gitu kan. Jadi pada akhirnya ya saya sih lebih kaget, jadi kalau untuk baju yang non kemeja nggak usah disetrika, pakainya kusut-kusut aja, pokoknya praktikal aja. Terus kalau untuk
demam atau pilek juga mereka nggak suka yang namanya langsung ke dokter ya Ki ya. Iya. Jadi kalau ada Istirahat teman di gue rumah. punya anak datang, ini pilek, kalau di Indo kan langsung dikasih antibiotik kalau udah 3 hari atau dikasih obat, pokoknya mah ada obat gitu. Ini udah 2 kali datang masih juga pulang dulu, kalau udah ini baru nanti kita kasih. 2 kali masih gitu. Jadi akhirnya gua rasa memang mereka lebih nggak suka minum obat gitu. Orang Belanda itu gua ngerasa. Udah gitu mereka straightforward, termasuk orang yang paling straightforward di Eropa. Orang yang tidak fashionable menurut orang Eropa, tapi kata orang Belanda ya enggak lah gitu kan. Enggak lah. Orang yang dengan rata-rata badan tertinggi di dunia, orang yang secara rata-rata katanya secara statistik minum paling banyak volume susu per tahunnya di dunia, dan termasuk keju-keju, jadi sangat menyukai produk-produk terkait produk sapi lah, dairy. Ya. Tapi yang gua rasain adalah yang pelajaran paling berharga di luar kesempatan kuliahnya adalah pelajaran mandiri dan pelajaran survive sih, gitu. Gua lebih salut lagi ke teman-teman yang berangkat tanpa support keuangan, survive semua. Itu kerja atau ini hemat atau apa gitu kan. Kalau gua sih boleh dibilang ke support dan agak royal lah pada akhirnya karena udah ini gitu kan. Apalagi ya. Ini Selanjutnya, mungkin kulturnya yang kalau di sana apa yang lu lihat positif atau negatif yang beda, yang bisa bikin shock gitu ya buat orang Indonesia? waktu sih kalau gue yang sangat terasa relevan dengan orang Indonesia. Cara mereka ngehargain waktu. Jadi kalau lo janjian sama orang Belanda, itu kalau lo kan janjian katanya nggak boleh telat gitu kan. Kalau mereka bukan nggak boleh telat dan nggak boleh kecepatan. Lo janji jam 9, jam 8.50 lo masuk ke ruangan dosen contohnya. Oh ya 10 menit lagi ya, kata dia kan. Padahal dia nggak ngapa-ngapain 10 menit, tapi itu waktu gua nggak mau diganggu. Atau kelewatan, tapi kalau kelewatannya dikit mereka masih bisa toleransi, apalagi kalau ngelihatnya orang-orang pendatang kayak mahasiswa. Tapi kalau udah 15 menit juga ya udah, kita nggak punya appointment lagi, itu waktu ya. Jadi benar-benar waktu itu benar-benar terplanning, tapi juga didukung dengan infrastruktur transportasi. Ya, kepastiannya ada ya. Jadi setiap tram atau bus atau kereta itu memang sesuai schedule. Dan kalau lo terlambat karena keterlambatan, misalnya karena salju, kereta terhalang, itu bisa diterima. Tapi kalau lo ketinggalan satu shift kereta yang harusnya lo kejar, ya itu masalah lo, bukan masalah gue, kata dia kan. Kalau kereta lewat jalan Jawa gimana tuh? Kira-kira masuk alasannya? Nah itu, jadi Bisa sebenarnya, bisa. benar sih. Jadi kedisiplinan itu memang ini ya, memang ditunjang sama infrastruktur transportasi gitu kan. Oh ada cerita Pernah nggak lucu. lo punya masalah yang itu karena nggak disiplin itu? Sebetulnya sih sering sih di awal-awal gitu kan. Telat 5 menit 10 menit kan dianggap ringan ya sama kita ya. Tapi setelah saya kehilangan appointment dengan beberapa teman dan dosen ya, mau nggak mau itu bukan cara yang baik untuk ngotot dipertahankan gitu kan. Dan yang gua suka satu lagi mungkin konteksnya adalah transportasi pakai sepeda ya. Jadi mereka semua kan sepedaan ya. Sepeda itu lebih mahal gemboknya daripada sepedanya karena maling sepeda di mana-mana. Itu kelemahannya Belanda. Lo bisa beli sepeda cuman kalau dirupiahin 600.000, gemboknya 500.000. Gemboknya sama beratnya dengan sepedanya. Udah gitu, gue pernah waktu awal-awal naik sepeda karena nggak biasa, bapak-bapak di sana sambil ngelinting rokok. Mereka rokoknya banyaknya dilinting tuh. Iya. Nyusul gue sambil ngelinting rokok gitu. Gue lagi gini. Jadi, luar biasa gitu. Iya, Kakek gue ini. pernah lihat tuh. Cewek sambil pegang payung, sambil sepeda. Iya. Oh iya, cewek-cewek itu sering ngebonceng cowok. Mungkin karena mereka kan nggak terlalu membedakan masalah gender ya. Jadi ya kalau boncengan kadang cowok bonceng cewek, harusnya kalau di Indonesia ya kalau di mereka mah siapa yang membonceng ya ngebonceng aja, nggak harus cowok ngebonceng cewek, cewek bonceng cowok gitu kan. Jadi Sambil rangkulan juga gitu nggak, Han? ya itu relatif tergantung posisinya gitu kan. Tergantung status. Tergantung statusnya. Tapi kadang karena temenan aja juga misalnya ya biasa aja gitu kan. Kurang lebih sih kalau dari gua gitu ya. Sisanya sih kalau belajar ya relatif lah, itu mah perjuangan masing-masing untuk mempertahankan. Terus 2 tahun gua di sana, 2008 gua lulus,
gue ada kesempatan di perusahaan yang sponsor tadi untuk magang, untuk direkrut menjadi karyawan mereka gitu kan. Jadi yang cerita menarik adalah nama perusahaan itu Sun Options. Sekarang udah diakuisisi sama kompetitornya. Mereka tuh trading saham. Jadi benar-benar perusahaan yang kayak di impian gua waktu itu, yang kayak orang trading benar-benar. Gua tuh kerja, anak magang dikasih monitor 3x3, 9 biji gitu kan. Gua nyalain 2 doang udah bingung mau ngapain, mereka nyalain semua gitu. Status. Nah, gua kerja itu di daerah namanya di Amsterdam, Beursplein 5. Dan setelah gue lihat-lihat di gedung itu gedung hasil rekonstruksi dari gedung lama. Gue lihat ada logo-logo Surabaya, Makassar, ada emblem-emblem gitu, termasuk provinsi-provinsi yang ada di Belanda gitu kan. Akhirnya gue cari-cari di internet, ini gedung apa? Ternyata itu adalah gedung VOC. Oh. Jadi gedung itu, jadi gue bekerja di gedung bekas penjajah, mohon maaf, tapi dia udah bubar. Jadi mereka itu naruh emblem-emblem itu adalah bekas-bekas badan usaha mereka yang dulu gitu. Itu yang menarik buat gua sih. Jadi dulu disitulah dana-dana Indonesia diolah. Di situ tuh katanya cerita dulu kalau pala dan lain-lain nyampe itu langsung ditaruh, langsung diperdagangkan di halamannya gitu kan. Terus di dalam bursa itu surat-surat utang diperdagangkan. Terus kayak investasi. Oke, kita mau ke Suriname misalnya kan. Siapa yang mau invest untuk ekspansi? Nah, seperti itulah bisnisnya. Jadi VOC itu adalah BUMN-nya Belanda ya. Berarti lebih kayak kalau di kita bukan Kementerian Perdagangan, tapi badan usahanya yang perusahaan. Telkom. Ya, kayak Telkom tapi di perdagangan. Jadi kita tuh dijajah oleh perusahaan, buat gua lucu sih gitu. Kita nggak dijajah bro. Ya. perjanjian dagang. Nah, diajak berbisnis oleh ini. Dan di Nah. Belanda itu kan semuanya kan rata-rata, apalagi di daerah barat itu lebih rendah daripada laut ya. Jadi kalau gua nggak salah di Belanda itu memang dengar rumor, tapi sepertinya benar, kalau tidak ada Jawa, mereka bisa tenggelam waktu itu. Istilahnya maksudnya kalau tidak ada uang dari Indonesia ketika zaman-zaman itu, kita nggak akan kuat membangun infrastruktur untuk membuat daratan ini tetap ada gitu. Oh, gue pernah dengar Tuhan, bener nggak? Katanya kalau orang Indonesia di sana suka dimintain maaf ya, katanya gitu. Gue ada. Ya, tapi kayaknya sih untuk angkatan-angkatan yang udah agak di antara kita sampai yang tua. Kalau yang muda udah pura-pura nggak ini ya. Pura-pura nggak aware. Ada satu teman sekolah tuh kebetulan harus field trip ke Jakarta, ke Indonesia. Dia ketakutan, Rizky, kalau mereka tahu saya orang Belanda, saya bakal diperlakukan tidak baik nggak gitu. Takut dia, ngerasa nggak enak. Itu mungkin anak-anak kelahiran 70 akhir 80 awal lah ya gitu ya. Mungkin masih dengar cerita-cerita pernah ke sini. Mereka ada perasaan gitu, apakah kami dimaafkan, bakal diterima nggak gitu di Indonesia kalau tahu saya dari Belanda gitu. Sebetulnya tinggal dijawab aja ke temen lo itu ya, bahwa bule salah satu yang paling banyak di Indonesia adalah bule Belanda sebetulnya. Ya kan, sebetulnya udah ngebaur di mana-mana bule Belanda itu benar-benar di kita malah ya karena bule lah gitu kan. Jadi mungkin malah banyak ekspat yang memang kerja di kita gitu kan. Iya. Apalagi ya, gue random sih ceritanya, mohon maaf, cuman pada dasarnya. Gue pengen nanya Tuhan ya. Gue dengar cerita, kalau gue kenal ya lagi zaman SMA ya, karena kuliah S1 kita jarang ketemu gitu. Ketemu Hanafi kan emang Hanafi seneng ngobrol, seneng bercanda gitu ya. Kalau ketemu ya bercandaan gitu sama Henya tuh. Kalau enggak ngobrol yang kagak penting-penting lah, nonton film yang aneh-aneh, nggak pala rubuh lah di rumah si Hanafi gitu. Tapi setelah gue kebetulan punya kesempatan ngunjungin Hanafi kan ke Enschede. Dia lagi kuliah setahun ya Han ya. Oh ya, ceritanya boleh gue bikin agak lucu dikit kalau lucu. Jadi si MS waktu dari Indonesia udah ngasih tahu dari Jakarta, Han, gue tanggal sekian berangkat, oke siap gitu kan. Terus Han, gue take off, oke siap gitu kan.
Udah gitu, pas sampai di Bandara Schiphol, kita memang nggak pernah ngejemputin orang sampai ke bandara kalau teman, karena sekali jemput juga biayanya bisa keluar 400 ribu. Ya, lumayan. Jadi coba belajar sendiri aja, dijemput di stasiun terdekat. Pas dia nyampe di stasiun kota gue lagi online game, karena internetnya kenceng banget kan, zaman itu kan internet kenceng. Sama urai ya, anjir, sama urai, buset. Jadi pas udah lagi seru-serunya gitu, si MS ngabarin, Han, gue udah di sini, ntar dulu. Han, gue udah di sini sampai depan rumah dong. Dia bilang, udah, gue lagi sibuk, lagi ngerjain tugas nih Ki, lu mau nunggu nggak? Kalau nggak lu naik bus ini aja, katanya. Lu nanti pas di depan rumah. Bukan lagi musim dingin ya Han, lagi Desember. Anjir, gue nungguin lama, nggak kuat nih. Naiklah gue bus, hampir gue nyasar 2 stasiun. dua halte ya nih, kalau nggak jalan lumayan jauh tuh malam-malam. Iya, itu sampai sekarang gue mau mohon maaf sih Ki. Pas gue datang dia lagi online sama Urai di Indo, anjiran. Lagi main ini Company of Heroes Ki. Pertempuran berdua. Kacau. Han, tadi yang pengen harusnya nanti kalau ada kesempatan ceritain tragedi Amsterdam tuh yang kita nyangkut di beberapa kota tahun baru tuh. Itu lucu juga tuh, anak perantau Indonesia katrok banget tahun baruan di negara orang. Iya sih, tapi kita memang, gua pribadi sih boleh dibilang Cooper ya dibandingin mahasiswa Indonesia tuh banyak banget. Mungkin kalau keluar negeri salah satu tujuan paling populer tuh di Australia, Belanda, Singapura gitu kan. Iya. Kita jalan-jalan itu waktu itu tahun baru ya Ki ya? Tahun baruan sama Sasa juga kan. Coba lo yang cerita deh, gue pengen dengar yang dari lo, ada kesel ke gue nggak masih nyisa yang bagian ini. Ini juga Hanafi agak-agak sotoy nih mengatur itinerary karena kota dia jauh kan, jadi dia udah atur lah segala macam gitu. Nah akhirnya kita tahun baruan yuk di luar negeri belum pernah kan, tahun baruan lah di Amsterdam. Nah untuk diketahui di Belanda itu kan cimeng atau ganja itu wow. Jadi bisa dipakai di mana aja gitu, mau di tempat ramai, di tempat sendiri, atau bahkan di open public space juga bisa. Namanya tahun baru kita kumpul kan, namanya Darmstadt ya Han ya, kita tuh ya, pokoknya di lapangan terbuka gitu. Terus kita semua menuju ke sana karena pengen lihat kembang api kan. Nah makin dapat ke sana itu makin ramai kan. Terus banyak asap gitu, banyak asap. Kok lama-lama kok agak pusing ya Han ya gitu. Kita pikir kan asap rokok lah, kita kan masih baru di situ kan. Pas dicium-cium, kok baunya nggak kayak rokok. Wadaw ini cimeng bos. Itu clear tuh nungguin tahun baru, buset, udah sama kita pusing ya Han ya. Pusing, badan apalagi gue baru nyampe, badan ngedrop karena dingin gitu kan, -5, minus berapa gitu. Kena cimeng, terus karena saking ramenya, itu Central Station-nya tuh dibatasin. Jadi kita dipaksa untuk keluar dari Amsterdam. Ya. Ditipu lah kita. Padahal kereta ke Enschede itu jam 12 malam lebih itu tutup. Halo? Terus si kondektur bilang, oh ke Enschede masih buka katanya. Naik aja yang ke Utrecht, ke utara. Naiklah kita ke Utrecht. Dahan naik, udah nggak kuat kan. Di kereta enak nih, anget gitu kan. Nyampe Utrecht kayaknya dibohongin. Kalau kita mah KAI-nya lah. Dibohongin bawa kereta baru ada nanti jam 7 pagi, buset. Turunlah di Utrecht. Terus nggak boleh nunggu di dalam stasiun ya Han ya. Nggak boleh nunggu stasiun, nanti pada mabok kan. Keluar, nunggu dong. 6 jam, tengah malam, orang Indonesia katro, keliling kota Utrecht dengan muka mungkin sebenarnya itu setengah mabok dari cimeng-cimeng gratis di udara itu ya Han ya. Itu sebenarnya gini sih, kalau kita diem dan tidur juga bahaya. Iya, gila. Iya, hipotermia gitu ya. Kan? Jadi lebih kayak mau gerak juga capek, tapi pilihannya antara kedinginan dan ketiduran, atau kita gerak-gerak aja, tapi udah lapar, kaki udah capek gitu kan. Jadi 6 jam tuh lu jalan gitu? 6 jam tuh. Muter, jadi kita nyari spot yang bisa duduk gitu ya. Kafe sebenarnya buka, cuman nggak punya duit lah. Gitu. Oh iya, benar. Terus tahun baru kan, anjir harganya ditembak-tembak. Jadi kita nyari kayak lu berdua doang lagi. Bertiga sama adek gua lagi cewek. Sama. Adek dia juga salah dong. Adek dia udah duluan daripada gua loh. Pokoknya itu berdua. Ini tour guide-nya Oon berdua nih kacau banget. Jadi akhirnya kita modal ke 7-Eleven gitu, beli yang cup-cup kecil gitu aja untuk bertahan anget aja gitu. Terus nyari halte, dan ngerinya tuh kita agak diikutin gitu Han, ya kan Han? Mungkin kelihatan nih katro nih muka Asia nih semuanya katanya. Jadi kita diikutin gitu.
begitu ada yang nggak nyaman kita pindah tempat lagi. Pokoknya survive sampai kereta buka jam 7. Muter-muter aja sekitaran situ. Pengalaman yang aneh sekali. Tapi dari sisi itu sebetulnya untuk yang pertanyaan Afi tadi menarik. Lo jalan-jalan sendiri, gua ngerasain ya kalau misalnya di Indonesia, lo jalan-jalan di Jakarta di trotoar gitu ya, bawa ransel gitu kan. Lo aneh kan, tuh lo nggak punya temen ya kalau jalan-jalan sendiri gitu kan. Lo kok jalan-jalan sendiri gitu kayak aneh, terus bengong sendiri. Kalau di sana itu awalnya gue ngeliat orang-orang itu gitu, bule-bule itu jalan-jalan sendiri bawa ransel, duduk di taman, duduk baca buku gitu kan. Bosen jalan lagi bawa bekal. Bahkan gue sempet tuh karena udah tahu cara kayak gitu seharian nonton bioskop. Di sana kan bisa terusan ya. Ya Pate ya. Pate. Jadi jalan sampai jam-jam 11 siang dari jam 7 pagi, jam 11 masuk bioskop sampai jam 8 malam. Itu maraton gitu. Jadi menghabiskan waktu sendiri solitary itu adalah kenikmatan gitu. Nah situ gue belajarnya bahwa lo tuh nggak harus rame-rame kayak di kita. Wah lo kasihan banget, nerd banget gitu. Jadi belajar cara menghabiskan waktu sendiri yang gue juga ngerasain ya. Bahkan gue sempet sama temen gue ada orang Kolombia, orang Kolombia. Pablo bukan, namanya itu Andres Rivera. Kita naik sepeda ke Jerman kan cuma 40 menit naik sepeda. Itu sempat kita trip 2 malam. Jadi nginep di motel, terus naik sepeda lagi. Itu gue ngerasa brutal banget waktu itu gitu kan. Tapi dia sangat menikmati. Sekarang di umur segini gue nyesel. Enggak, ya pasti nyesel. Enggak. Kenapa? Pertama, ya kenapa gue nggak waktu itu beli sepeda yang agak bagusan? Kenapa belajarnya tuh terlalu ngotot, nggak belajar keluar? Kenapa gua nggak belajar bahasa Belanda? Kenapa gua nggak punya kemampuan untuk selain belajar gitu loh? Jadi mempelajari sesuatu yang lain, misalnya bener, apapun lah itu. Tapi pada akhirnya ya mungkin waktu itu emang tekanannya berbeda. Jadi setiap saat gua bisa kuliah di sana itu tertekan. Kalau buat kasus gua iya, karena pressure-nya tinggi. Karena kalau gua nggak lulus passing grade tertentu, beasiswa gua nggak diperpanjang dan gua sih nggak berani minta ke orang tua minta uang buat perpanjang gitu saat itu ya gitu kan. Meskipun mungkin diusahakan kok malah mau meringankan dulu niatnya malah jadi beban gitu kan. Ada satu cerita yang Hanafi belum buka nih. Apa tuh? Ada bekal paling hebat dari keluarga Hanafi untuk bertahan di Belanda itu. Rendang ya? Ulekan itu Han. Oh ini rendang men. Nyokap gue itu kalau 3 bulan 4 bulan sekali ngirim paket gede rendang isinya. Dan itulah keajaiban rendang itu. Lo bisa kalau lagi dikit itu 4 potong bisa gua makan setengah tiap makan. Karena nasinya gede. Karena bumbunya doang yang sebetulnya dicari gitu, aromanya doang gitu kan. Makan sama telur ceplok juga enak banget sih. Nah, jadi gue udah gitu gue lulus kuliah sempat magang di Belanda. Akhirnya yang cerita kayak si Rizky tadi, setelah 6 bulan gue di sana, krisis yang Lehman Brothers 2008, nggak di-extend, gue nggak diangkat menjadi pegawai. Terus kartu Verblyf dokumen kartu ini gue hampir habis. Gue balik ke Indonesia dan ya sampai sekarang sih ceritanya jadi fast forward gitu kan. Cuman gue sih sangat-sangat bersyukur dan menyarankan kalau punya kesempatan coba deh ke luar negeri. Tapi gue ngerasa nih, gue nggak mau jadi so religius ya. Gue ngerasa memang wajib sholat. Sholat gimana tuh? Dielaborate tuh. Kan kalau kata orang, kalau baca-baca sholat itu menyelamatkan kamu dari perbuatan keji dan mungkar gitu ya. Tuh jadi CMS tuh paling gede cerita jadi kalau kultur yang shock buat gue sih pemandangan mata ya. Misalnya waktu itu ada konser salah satu band rock terkenal di dunia gitu kan. Si cowoknya di bawah rantai sama ceweknya jalan-jalan gitu kan. Itu udah aneh gitu kan. Udah gitu sesama pria ya di depan gua di kereta gitu kan. Ya
bibir ketemu bibir gitu kan. Jadi gue kayak too much info. ini udah terlalu apa ya. Jadi kalau gue sih ngerasa nggak tahu ya. Gue sih ngerasa banyak peluang-peluang near miss kata Abe, tipis-tipis yang kalau misalnya itu nggak kuat-kuat ya istilahnya ya itulah ngerinya di sana dan itu ngeri banget. Dan itu ngeri banget. Mungkin salah satunya juga kalau yang kasus yang kita pernah temuin yang muncul di permukaan itu karena mereka juga kayaknya nggak terlalu struggle kan kayak kalian mungkin, jadi pas dapat kayak gitu terasa dibebaskan gitu kan. Iya, betul. Jadi nggak ada tanggung jawab sekali, terus ya udah jadinya brutal bebas gitu ya. Sebebas-bebasnya mungkin analoginya gini ya, kan kita yang waktu ke Amsterdam itu Mes datang di stasiun pusat. Kalau di kita tuh stasiun pusat di Bandung tuh apa? Itu kebun Stasiun Bandung ya. Nah, situ tuh di sebelah itu Central District untuk keuangan, perkantoran. Di sebelahnya itu udahlah coffee shop, tempat jual ganja tuh, gang semuanya. Karena turisme di sana gitu kan. Di sebelahnya lagi prostitusi. Yang itu tuh salah satu dari profesi legal. Gitu loh. Dan mereka pun juga menghargai hak-hak semua orang yang di sana. Jadi nggak bisa dibilang bahwa ini lebih tidak terhormat dari ini, itu nggak bisa. Semuanya itu sudah disahkan negara, berarti semuanya terhormat dan legal. Tinggal gimana lo cara menghargai manusia. Dari sisi itu gue salut sih cara mereka menghargai manusia gitu. Dan gue sebetulnya ngerasa sebagai muslim, dibandingkan negara-negara lain di Eropa, Belanda yang salah satu yang paling appreciate seorang muslim lah buat menjadi seorang muslim, menjalankan ibadahnya dan seterusnya. Mereka benar-benar nggak kepo, nggak usil, nggak gangguin apalagi. Ada perlakuan rasis sekali-sekali, tapi mungkin itu karena muka gua Asia, lagi naik sepeda lewat mobil terus diteriakin. Cuman gitu doang gue dirasisinnya gitu. Kalau denger cerita lain kan dirasisin mah ngeri lah gitu kan, sampai apa gitu. Tapi kalau gue sih alhamdulillah ngerasanya cuman gitu doang gitu. Ada satu cerita menarik sebelum gue oper ke MS. Jumatan pertama di Enschede gitu kan. Kan di Jumatan kan nggak akan kedengeran kan, nggak akan ketahuan gitu kan. Ini Jumatan di mana karena nggak ada azan kan. Azan cuman ke dalam nggak keluar. Setelah dikasih petunjuk, gua coba naik sepeda dengan sotoynya. Belum ada Google Map, bro. Jadi masih menduga-duga di jalan ini belok kiri, jalan itu belok kanan. Akhirnya setelah menjelang masa azan, gua malah nyasar jauh banget pas gua lihat, gitu kan. Jauh banget. Akhirnya pas gua udah kelewat azan, gua pasrah, gua pulang aja, ngikutin jalan gede, jalan yang jauh, supaya balik ke apartemen. Pas lagi komat, gua ketemu masjid lain. Masjid cuma ada 3 di kota itu. Gua ketemu di masjid salah satu yang lain. Jadi gua ngerasain, wah, buat sisi gua Tuhan itu ada di mana-mana. Kalau lo niat, lo dibantu gitu. Meskipun caranya kayak gitu. Meskipun ya adik-adik kalau Jumatan jangan pas komat doang. Itu nggak standar. Kebiasaan lo, Nuk. Ya mungkin pelajarannya itu. Nunggu di Wakanda. Ya mungkin pelajarannya itu. Jadi 2 rakaat itu adalah pengganti khotbah. Dari gua sih kurang lebih itu ya. Nanti mungkin kalau MS cerita gua nambahin, tapi ya dari gua sekian dulu. Silahkan dilanjut ke teman-teman, ke Lukman. Keki, coba ada yang mau diceritain nih, lanjutin. Kayaknya mendingan langsung nyambung ya. Background gua ke sana mah, adalah kemarin udah cerita kan di siang pilot project ya. Ini soalnya lagi anget nih, sebenarnya ya salah satu yang pengen gue ceritain juga sebenarnya pas di Belanda itu malah saya ngerasa dipertanyakan tentang agama gitu. Karena di sanalah pertama saya ngerasa jadi minoritas. Sebelum ke Belanda memang kan sempat ke Singapura, tapi kan Singapura itu masih banyak rumpun Melayu dan Asia, Islam juga sangat diakui, ibadah juga masih tetap mudah, orangnya ngerti gitu, halal. Islam tuh harus ibadahnya seperti apa gitu ya. Walaupun nggak sehingar-bingar di Indonesia. Tapi di Belanda tuh lebih kontras lagi ya. Kita Asia, terus kita Muslim. Di sana tuh ya kayak Han bilang, azan tuh bisa-bisa cuma dari laptop aja ya Han ya. Kita nggak dengar azan itu pun kalau kita install gitu kan. Dan benar-benar kesadaran kita aja mau sholat itu ini udah waktu itu. Karena nggak ada yang ngingetin. Kata kuncinya itu nggak ada yang ngingetin.
Dan mungkin di satu, nggak tahu di kelas sekolahnya Hanafi, di sekolah saya itu kebetulan itu juga saya gitu ya, ada satu orang India Punjabi, dia Muslim. Jadi dalam satu angkatan tuh saya cuma punya teman Muslim tuh cuma satu gitu. Dan itu nggak terlalu terjadi di tiap angkatan. Di situ saya ngerasa pas di Belanda itu merasa menjadi Muslim minoritas. Soalnya kan waktu di Bandung, di Jakarta, bahkan di Singapura ya nggak kerasa minoritasnya karena menjadi Muslim masih seperti hal biasa aja gitu. Pas di Belanda malah itu pertama kalinya saya dipertanyakan Musliman sebagai minoritas gitu. Terus pas di Belanda juga pernah mengalami puasanya pas summer. Jadi puasanya panjang banget sampai mungkin 18 jam apa 20 enggak 20 jam sih enggak ya. Mungkin 16-18 jam lah puasanya. Di situ juga makin dipertanyakan juga tuh gitu. Nah, malah lucu gitu kalau buat saya pas berada di negara yang tidak Islami gitu ya, dalam artian populasi warganya, saya malah merasakan di situ menemukan Tuhan kayak Hanafi tadi. Akhirnya punya pemikiran Tuhan tuh ada di mana-mana, gimana kita nyarinya gitu. Bahkan kita semakin mempertanyakan. Karena dulu kan ya, sorry to say, misalnya saya juga kebanyakan dari kita beragama karena gifted dari orang tua ya. Orang tua kita Muslim, ya lu Muslim gitu. Terus lo kalau Muslim, lo belajar Quran dong, ngaji bari tengah kita ya artina. Yang penting ikro tajwid nawe gitu kan. Itu juga seminggu sekali gitu kan. Dan itu terus saya sih sampai napas di Belanda itu ceder. Dan ketemu orang-orang yang nggak ngerti Islam gitu. Dan saat itu kan Islam semenjak 9/11 tuh lumayan disorot lah. Ya. Apalagi di dunia barat gitu, 9/11 itu Muslim tuh ya sama dengan teroris gitu kan. Ya. Di situ jadi banyak pertanyaan gitu. Wah, akhirnya di situ, aduh gimana ya saya harus bisa bukan hanya buat diri saya gitu beragama Islam tuh, tapi juga untuk merepresentasikan Islam secara global kan. Akhirnya di situ yang malah jadi rem. Mungkin Hanafi juga merasakan yang sama, bagaimana sinisnya orang Barat terhadap Islam setelah 9/11. Apalagi nama kita kan Muhammad Hanafi. Gua Rizky Maulid. kurang Arab, kurang Islam apa lagi gitu. Betul. Dari Indonesia lagi katanya yang Islamnya gede, wah itu pengalaman. Tapi kalau gua nambahin ada kasus yang seperti ini Ki, yang ceritanya apa? Ceritanya itu ada satu politikus yang alirannya memang Geert Wilders ya. Dia yang termasuk yang sangat anti Islam lah gitu kan, partai PP apa gitu ya. Iya. Cuman dari teman-teman gua sendiri pada kesel sama dia, yang orang Belandanya gitu kan, yang mereka bilang dia nggak merepresentasikan kami. Jadi gua juga kesulitan menemukan orang-orang yang suka sama dia. Itu yang gua rasakan gitu kan. Plus minusnya mereka gitu kan. Jadi satu lagi ini sih, waktu Ramadan itu gue senang di Belanda, itu perbaikan gizi. Banyak pengajian. Karena lo bisa datang ke masjid manapun, lo dapat makan gratis sepuasnya. Jadi lo nggak akan nyiapin makan untuk buka puasa dan sahur ya, lo nggak usah sarapan bekal. Tinggal bahkan roti-roti yang bekas buka itu dibawa pulang untuk sahur. Itu kelakuan anak-anak Indonesia dan semua mahasiswa di sana. Yang susah ya. Kalau yang gampang sih. Iya. Itu pertama sih yang gue rasain waktu di Belanda, dan pengalaman yang cukup nempel di gue itu sebagai perantauan itu, gue merantau ke sebuah tempat dan di situ gue menjadi minoritas gitu. Itu menjadi suatu tantangan baru. Alhamdulillahnya malah jadi memperkuat ya. Alhamdulillahnya malah jadi memperkuat keyakinan gue bahwa ya memang begini dan gue harusnya melakukan ini dari dulu gitu. Betul, ya mungkin karena terbiasa di zona nyaman dan gue mungkin menjadi mayoritas di tempat asal, jadi yang kayak gini tuh ya kayak take it for granted aja gitu. Betul. Padahal di tempat-tempat tertentu tuh itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Betul. Tapi di sisi lain gue sebenarnya banyak melihat kalau masih bicara tentang Islam gitu ya, gue banyak belajar malah nilai-nilai Islam tuh dari bule. Ya kayak tadi contohnya Hanafi pernah menceritakan bagaimana amanah, bagaimana kedisiplinan, bagaimana presisi gitu ya. Ya itu malah gue belajarnya dari bule gitu. Dari yang notabene-nya non-muslim atau bahkan ateis gitu. Dan gue melihat itu tidak hanya dari perilaku manusia. Karena betul lagi belajar arsitektur kan di sana. Kalau arsitek itu biasa lah, kalau datang ke suatu tempat pasti ngelihat bangunannya kan.
Nah dari bangunannya sendiri malah terlihat ya bagaimana kejujuran material gitu ya, kejujuran konstruksi itu ditunjukkan gitu. Satu sisi karena mungkin labor mahal, material mahal di sana ya. Jadi mereka tidak punya mungkin budget yang cukup untuk bikin dekoratif gitu. Jadi kalau bata tuh diekspos bata, beton tuh sudah, tapi dibuatnya tuh bagus gitu, batanya juga bagus-bagus. Beda sama kita gitu kan, kalau di kita mah banyak, saya nggak tahu yang pernah punya pengalaman ngebangun gitu, hal yang nggak kelihatan teh pasti dibuatnya cuek gitu. Mang, iya tuh cing rapi bata, kayaknya di plester pak, cina ditutup, dicat, mau katingali. Iya kan? Pasti kayak gitu. Benar. Apa nuke mah mau katingali geus ge engke katutup. Jadi kepresisian gitu ya. Tepat guna itu tuh belum menjadi value kita gitu. Padahal di agama kita kalau kita bicara Islam ya. Dan saya yakin di semua agama lah. Kejujuran, kepresisian, efisiensi itu sebenarnya sesuatu yang mendarah daging. Nah, tapi sayangnya tidak teraplikasi dalam kehidupan gitu ya. Nah, saya kaget gitu pas nyampe sana, ini negara non-muslim, ini negara mungkin lebih banyak ateisnya daripada yang beragama gitu ya. Tapi sehari-harinya sangat menunjukkan nilai-nilai beragama gitu. Itu yang gue kaget. Sebagai contoh juga itu mah budaya sih, Ki, lain agama. Iya, contoh kasus kalau di Jepang juga lebih edan deui gitu kan. Iya. Dan mereka itu menganggap agama itu budaya. Jadi sebetulnya mah nilai-nilai itu ya mungkin ternyata kalau saya memotong nggak ada sangkut pautnya sama lu beragama tuh enggak gitu. Kalau lu taat gitu di Singapura lu bisa taat bukan karena mungkin agama gitu, karena memang kultural lu kayak gitu dan dibangun dengan peraturan-peraturan yang jelas gitu. Dan Indonesia itu bukan agama Islamnya, bukan negara Islam. Iya, maka kita bicara, jadi tadi masalah ada kata kuncinya mayoritas dan minoritas, man. Gitu. Jadi ketika kalau kita bicara yang mayoritas beragama sebagai pembentuk kebudayaan juga, saya kaget gitu di sana. Yang notabene-nya, apalagi kalau generalisir ya, ketika Eropa udah dibilang pernah ada masa Dark Ages, jadi ada ketakutan dengan agama gitu ya. Mereka bisa come out dengan solusi lain gitu, bahwa kebudayaan mereka bisa tetap baik. Dan saya malah menemukannya itu di sana gitu, menemukannya di sana, jadi tidak hanya dari perilaku orangnya, tapi dari artefak budayanya juga. Oh ya, udah menunjukkan ini. Dan di satu sisi ini yang tadi saya juga cerita gitu ya, mungkin ini juga karena saya ngelihat subculture-nya apa? Kondisi alam. Ini mungkin yang saya waktu itu jadi belajar juga ya. Karena kan subtropis dan musim dinginnya berat gitu ya. Saya pernah kejadian lucu. Di Indonesia kan panas dingin nggak terlalu beda lah. Jadi kadang dulu tuh kalau misalnya mau pergi cepet-cepet gitu ya, kadang rambut nggak dikeringin juga udah langsung naik motor, naik mobil, naik angkot bebas we gitunya. Kayak garing ku angin misalnya gitu. Satu hari saya di minggu-minggu pertama atau bulan-bulan pertama di Belanda itu masih gitu budayanya gitu. Telat mau ke kampus, keramas. Tapi saat itu saya belum punya duit buat beli sepeda, jadi harus nunggu bus apa metro, saya lupa gitu. Tram. Ternyata dasar Google gitu kan. Google-nya mungkin hitungan kaki Belanda yang panjang-panjang ya. Jadi dari tempat saya kalau dihitung 5 menit lah ke si halte teh. Nyatanya di saya nyampainya saya 9 menit. Mungkin kaki saya lebih pendek daripada kaki si bule yang jadi segel. Alhasil ketinggalan tuh sama tramnya gitu. Anjir, tramnya ketinggalan. Jadi rambut basah, dingin-dingin, nungguin kan di halte. Itu rambutnya udah kayak Dragon Ball gitu keras. Gitu kan. Dulu masih banyak ya rambutnya. Dan besoknya demam, nggak jelas lah karena kedinginan gitu kan. Nah di situ saya mulai belajar, oh iya ya, di sini tuh lu mau keluar rumah aja harus prepare. Lu harus ada timing ke sana berapa menit. Lu harus ada waktu pakai jaket, pakai ini, pakai sepatu. Nggak bisa seenaknya lah intinya gitu. Betul. Karena musim ya. Itu harus dihitung, harus ada prepare. Karena iklim segampang karena itu iklimnya gitu. Karena iklimnya membuat mereka itu nggak bisa seenaknya. Kita kan mau tidur telanjang di kebun malam tidur juga ya aman-aman aja, paling nyamuk gitu kan, lu nggak akan mati gitu. Ya, disitulah nikmatnya Indonesia ya. Nah itu di situ juga itu yang kedua selain saya tadi ngalamin tentang pengalaman batin agama, kedua itu oh iya ya gitu ya.
bahwa ini tuh nggak semuanya senyaman di tanah air gitu. Yang sampai kita pernah ngomong, gue rindu matahari kan. Di Indonesia kayak anjir panas banget, sebel gue matahari, panas, mana ruang AC. Di Belanda tuh aja loh matahari, kayaknya gue jadi penyembah. Beneran, itu budaya banget orang Belanda tuh kalau begitu ada matahari, bret, langsung telanjang, jemur, ngapain aja itu udah kayak, wah gila. Padahal itu masih 16 derajat gitu, Nah, 17 derajat. Udah pada pakai tank top, buka-buka baju cowoknya gitu, kayak. Tapi emang gue juga punya pengalaman, nggak pernah ngerti ya gunanya apa sih weather app gitu ya, kenapa populer banget gitu ya. Iya begitu di sana mah kan. Begitu di sana weather app tuh penting banget. Penting. Ini bakal enggak gitu ya. Nah itu yang akhirnya mungkin lingkungan yang sulit membuat manusia menjadi kuat ya. Iya. Betul. Minimal pakai otaknya gitu kan, mikir gimana nih. Minimal gimana caranya nih? Ya di situ juga mungkin akhirnya tidak banyak kalau gue balikin lagi ke disiplin gue arsitektur gitu, lu nggak bisa main-main bikin bangunan asal, lu roboh, masuk angin dingin, mati, lu dituntut semuanya. Mungkin gue nggak tahu ya, kenapa sebetulnya kelebihannya negara-negara yang kayak iklimnya lebih brutal lah boleh dibilang. Mereka tuh istilahnya kalau di dunia teknik itu nggak pernah cut the corner. Kalau kita kan bukan, ya gue nggak mau stereotyping Indonesia juga sih, cuman lebih kayak gampang lah, bisa lah. Jadi kayak sesuatu yang udah ada batas minimalnya, dicari lagi yang lowest low-nya sampai ada kejadian fatal, wah baru heboh semuanya gitu kan, dalam konteks transportasi, infrastruktur dan seterusnya gitu. Karena kalau di mereka mungkin ya fatalnya tuh lebih fatal lagi gitu kan. Iya. Nggak main-main lah, emang bisa langsung berbahaya gitu, bisa hilang nyawa segala macam. Itu yang gue rasain. Tadi tiba-tiba ada pengalaman spiritual lah ya, karena jadi minoritas, terus gue ngelihat bahwa oh iya ya, tempat yang sulit seperti ini membuat kita harus lebih hati-hati, lebih preparation, nggak bisa seenaknya lah gitu ya. Terus di Belanda itu yang saya sesalin sama kayak Hanafi, ini kayak agak nyambung dengan obrolan Abe kemarin masalah merantau dan rumah ya. Ketika kita nggak bisa bahasa lokal nih, konteksnya lagi di Belanda nih ya. Saya juga kebetulan sekolahnya sekolah internasional, jadi setiap hari pakai bahasa Inggris, bahasa Belanda teh ya buat ke supermarket gitulah yang basa-basi doang gitu ya. Saya nggak pernah ngerasa di rumah di Belanda tuh, walaupun udah 2 tahun gitu ya, ada adik di sana, ada punya pacar juga gitu. Setidaknya itu kan pengganti keluarga ya, tapi nggak pernah ngerasa itu rumah. Atau mau bikin keluarga gitu. Tapi suatu kali saya tuh ke Inggris, ada kesempatan trip ke London sama Nottingham tuh selama 1 minggu. Simply karena saya di ruang publik bisa baca signage, bisa ngerti pengumuman, bisa baca koran, bisa ngerti apa orang tuh ngomongin apa di sekeliling saya. Lebih ngerasa rumah loh seminggu di Inggris. Karena lu ngerasa attached gitu. Oh iya, gue lagi di sini, gue tahu gini. Terus pas saya ke Norwegia, nggak ngerti lagi, udah anjir blank banget nih di mana, sempat kayak displace gitu ya. Jadi bahasanya ternyata oh iya. Ya itu yang saya nyesel juga dulu, padahal si mama kan, kamu tuh belajar bahasa tuh, kiki kan hoream mah naon kepikiran gitu. Begitu di Belanda ternyata bahasa itu membuat kita grounded. Oh iya, ngerasa kayak ya gue lagi di sini nih, gue bagian dari ini gitu. Kalau nggak bisa bahasanya tuh mau selama apa di situ, gue ngerasanya kayak ya pendatang aja gitu, turis gitu. Betul. Karena sehari-harinya tuh kayak, makanya kita sering nyasar kereta, soalnya kan nggak ngerti pengumuman kan. Oh bukan, padahal itu kereta dibagi 2. Tapi kebayang itu kan kalau di bahasa Belanda itu kan dia kan agak unik ya. Kalau bahasa Belanda itu sama dengan bahasa Indonesia, cara spelling A sampai Z itu ya A, B, C, D, E, F, paling G-nya jadi G. Sisanya sama. Jadi cara baca itu apa yang tertulis, itulah cara bacanya kurang lebih. Ada beda-beda dikit aja gitu. Udah gitu, karena pernah ada sejarah bersama, menu-menu di restoran tuh ada nasi goreng, sate babi. Jadi yang kayak gitu-gitu, udah kayak kita tuh kalau misalnya mau kangen makanan Indonesia tuh, buat di Eropa itu lumayan tempat di negara itu yang lumayan banyak mengakomodasi sih kalau dari sisi menu ya gitu kan. Makanya orang Indonesia sih kalau mau ke Eropa, ke Belanda lah salah satu yang paling nyaman gitu menurut gua ya. Orang Indonesia iya. Orang Indonesia karena apalagi banyak mahasiswa lain yang yang Indonesia juga. Bahkan gua sempat ketemu sama orang Indonesia
udah lama tinggal di Suriname, orang Jawa lah ya, bukan Indonesia. Orang Jawa tinggal di Suriname, dia bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi unik banget kalau gue ngerasa, wah luar biasa ya, sejarah itu bisa kelihatan gitu, perubahannya gitu, bahwa orang ini mungkin dari kakek buyutnya sempat dari Jawa bawa ke Suriname, terus punya anak cucu, masih tetap menjaga bahasanya, bahasa Jawa maksudnya, bukan bahasa Indonesia. Ketika dia ke Belanda, kan Suriname kan negara inilah, sama dengan Indonesia lah, koloni ya dari Belanda gitu kan. Itu jadi kita kayak ketemu saudara jauh lah kalau udah kayak gitu konteksnya gitu. Iya. Kalau dari Loki, kira-kira perjuangan yang paling berat pas di Belanda itu pas ngapain gitu? Sama kayak lu sih, Han. Beasiswa gue tuh beasiswa kan yang pertama tuh nggak dapet. Sekolahnya dapet, beasiswanya nggak dapet. Iya, iya. Jadi tahun pertama modal sendiri lah, jual mobil segala macam gitu. Dan gue harus perform di tahun pertama supaya dapet beasiswa di tahun kedua gitu. Jadi tahun pertama cukup stressful karena pertama badan ya culture shock, badan juga shock gitu kan. Kita ngadepin musim yang berbeda, terus langsung push harus studi. Dan gue kan pindah-pindah gitu kan, ke Buenos, ke Palestina, ke Turki. Jadi itu baru mantep di Belanda 2 bulan, harus terbang ke Argentina gitu kan. Settle lagi di sana sebulan, balik lagi gitu. Wah itu tantangannya di situ. Jadi fisik, mental semua di-push supaya perform, mendapatkan ya kayak lo standar nilai yang diharapkan untuk bisa masuk kandidat seleksi kan. Kandidat seleksi untuk dapat beasiswa. Gue juga waktu itu pertaruhannya sama. Kalau tahun kedua nggak dapat beasiswa, gue pulang. Dan ada lagi orang-orang yang kayak cerita AB itu yang mereka senang-senang aja, pas lagi kuliah mah kuliah, pas lagi ujian mah lulus baik gitu. Pas lagi musim libur mereka menghilang liburan gitu kan. Orang Indo tuh. Kita udah stres. Ada orang tapi sebetulnya orang Asia secara umum orang yang rajin dan bisa diandalkan sih kuliahnya gitu. Kalau di gua rasa sih kita tuh secara ini di Indonesia kurang pede doang gitu. Kalau di Indonesia tuh taunya 80%, penampakannya 40%. Tapi kalau bule-bule itu beberapa menurut gua taunya 40%, gayanya 100%. Jadi nilainya tuh dari PD-nya gitu kan pas di interview. Ya, tapi ada yang gue ngerasain tuh, gue kan ada yang gue ngerasa waktu itu banyak gue belajar tuh ya. Ada satu orang Amerika, orang Jerman di kakak kelas gue, orang Jepang kakak kelas gue dan seangkatan gue. Ini orang ya yang ya itu lagi bedanya sama kita gitu ya. Mungkin kecerdasan sih sama ya. Tapi mereka tuh kalau gue lihat ya bedanya, gue waktu itu ngerasa gue produk Indonesia lah ya. Unpar nggak jelek-jelek amat lah gitu ya. SMA 3 terus Unpar gitu kan, SMP 5 lumayan lah. Bedanya gue sama mereka itu, mereka kalau ngerjain sesuatu, itu nggak langsung. Kadang mereka hold back dulu sampai setengah jam, sejam, hanya memikirkan apa yang harus step by step-nya gitu. Apa yang harus gue lakukan. Menggunakan, jadi misalnya gue harus studi market gitu ya, kalau gue di arsitektur. Kalau gue langsung begitu ada kepikiran, langsung gue kerjain tuh. Jadi sambil kerjain tuh sambil mikir kayak gitu. Nah kalau gue lihat nih orang Jepang apalagi sama orang Jerman ya, mereka bisa hold back sampai 1 jam, cuman mikirin ini apa dulu ya. Jadi mereka ngeker dulu gitu. Terus di kepala mereka tuh mereka bikin step. Nah begitu itu yang ketemu, mereka nggak pernah mundur. Set langsung jadi sampai ke goalnya gitu. Kalau gue tuh kadang jalan setengah jalan, aduh ini kelewat tadi nggak kepikiran. Revisi dulu. Akhirnya produk akhir gue tuh nggak pernah sebagus mereka karena gue banyak touch up, banyak perbaikan. Sedangkan si teman gue itu emang nilai value planningnya mahal sih, ini Jerman ini jago. Betul. Jadi sekali jalan. Kalau kita mah masih pasukan berani mati ya, di mana mentok mikir gitu ya. Iya. Mentalnya memang masih aku mangke kepentok ya, cari solusinya gitu. Ya cuman Asia tuh mental deadline ditekannya lebih kuat. Kalau gue lihat orang Belanda, orang Jerman itu
Kalau di luar planning mereka, wah stress up, gak bisa ini gila ini harus sesuai planning. Kalau gue sih udah belajar kalau waktu di ITB pengumuman dapat nilai D, muka pura-pura datar aja. Mundur pelan-pelan, menghilang bete. Dan gue yang paling kalau gue share kayaknya Belanda itu pintu pertama gue ngelihat dunia ini lebih global sih, karena benar-benar ketemu beragam macam orang gitu ya. Waktu di Singapura tuh masih serumpun sih ya, orang-orang Asia Tenggara lah gitu. Gue nggak terlalu ngerasa global gitu. Dan kebanyakan bule-bulenya ekspat di level-level tertentu, gue nggak terlalu interaksi. Begitu di Belanda jeder gitu. Dan gue dipus jadi minoritas, itu benar-benar ngebukain banget gitu. Ada bedanya nggak setelah kalian lulus kuliah dan kerja? Kan tadi ceritanya kayaknya udah gawe di sana gitu. Gimana rasanya gawe di sana, dapat duit, dapat gaji pertama, dapat bonus apa kayak gitu? Oke. Kalau gue sih pendek man, waktu di Belanda itu sebenarnya nggak sampai dapat kesempatan kerja karena krisis 2012 ya, kolaps Eropa Selatan. Tapi gue sempet bantuin dosen aja yang ngerasain dapat duit dari kerjaan tuh, yang ngebantuin dosen buat bikin report sama pameran. Di situ sih ya kalau secara karena masih di lingkungan kampus, kerja sama dosen nggak jauh beda sih menurut gue. Karena mereka waktunya waktu itu lebih stretch dan stakeholdernya cuma di luar sempat di mana dah? Di Hong Kong gimana? Hong Kong Singapura. Nah, itu kumaha. Nah kalau itu sih satu yang dulu Hanafi sih, kalau gue nih nanti sama Hanafi nyambungnya speed, apa ya? Bukan cuma work hard tapi work smart gitu. Work hard mah udah pasti kita harus goblok-goblokan ya kerja, tapi untuk apa gitu? Gue pernah pertama ketabok banget sama bos orang Inggris tuh waktu di Singapura. Waktu di Indonesia kan kerja, wah arsitek lembur sampai jam 11, sampai jam 12 siap mati lah gitu ya. Wah makin lu pulangnya makin telat kayak orang Jepang, dihargai gitu. Suatu hari masuk Singapura nih, wah aing ya kudu perform lebih gelo ya di Singapura. Arsitektur atau mati ya gitu. Gue siap lembur gitu, udah siap kerating deng, anak muda bego ya biasa. Terus gue kalau pas di kantor yang Singapura tuh kalau mau lembur harus minta izin, menjelaskan dulu kenapa lembur. Gue ditanya, Glenn, gue malam ini harus lembur. Mana kerjaannya? Ini. Terus dia tanya, ini kenapa nggak selesai tadi siang? Digituin gue. Hah? Emang nggak selesai Glenn? Gitu. Ini menurut saya 4 jam harusnya udah selesai Rizky, dan yang lainnya. Berarti kamu nih nggak efisien. Wah anjir gue digituin. Waduh, salah juga.